Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, NIM 1519048 dari kelas Hukum Tata Negara B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan dipresentasikan hari ini, yaitu mengenai gadai atau akad rahan. Gadai atau arahan secara bahasa dapat diartikan sebagai penetapan atau penahanan. Ran disebut juga dengan al-habsu yang artinya menahan. Sedangkan menurut syariat Islam, gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil hutang atau mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian gadai menurut hukum Islam, yaitu ada 3. Yang pertama, pemilik barang atau yang berhutang atau si penggadai diistilahkan dengan rahan. Yang kedua, ada orang yang memberi hutang atau penerima gadai diistilahkan dengan murtahin. Yang ketiga, ada objek atau barang yang digadaikan dengan istilah yaitu dengan marhun. Selanjutnya ada dasar hukum gadai atau akad rahan, yaitu yang pertama, akad rahan diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Begitu juga dalam ijma atau kata ulama. Di antaranya firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh piutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah atau Tuhannya. Yang selanjutnya diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, Rasulullah SAW telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah sewaktu beliau menghutang syair atau gandum dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah. Yang selanjutnya ada rukun gadai. Rukun gadai atau rukun rahan yaitu ada yang pertama, ada orang yang berakad. Mereka adalah 2 orang yang berakad, rahin dan murtahin atau pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya. Yang kedua ada maqud alaihi, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman rahan. Yang ketiga ada sigot, yaitu lafaz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai. Yang keempat ada utang marhumbih, utang atau marhumbih, yaitu sejumlah dana yang disediakan murtahin kepada rahan atas dasar besarnya taksiran marhun. Yang selanjutnya ada syarat rahan, yang itu yang pertama ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 2 orang yang berakad adalah faham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah balik, berakal, dan tidak gila. Yang kedua ada syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga ada syarat pada sigat atau lafaz, yaitu hendaknya lafaz dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa sigat gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat yang tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Yang keempat ada syarat marhun bih atau marhun bih adalah hak yang diberikan oleh murtahin kepada rahan ketika terjadi akad gadai. Para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa marhun bih hendaknya adalah berupa hutang, baik hutang ataupun barang, dan dapat dibayarkan atau dikembalikan serta benda tersebut milik murtahin. Selanjutnya ada konsekuensi hukum akad rahan. Ketika akad rahan telah disepakati antara rahan dan murtahin dan telah terjadi serah terima marhun, terdapat beberapa konsekuensi hukum yang melingkupinya. Ulama sepakat bahwa serah terima merupakan syarat utama dalam akad rahan dan akad dikatakan syah jika memenuhi kriteria. Yang pertama ada penahanan marhun. Ketika suatu barang dijadikan sebagai jaminan alat transaksi hutang yang dilakukan, maka marhun akan senantiasa terkait dengan hutang yang ada. Artinya marhun akan tetap ditahan sepanjang hutang yang ada belum terbayar. Murtahin memiliki hak untuk menahan marhun hingga rahan melunasi hutang yang ditanggungnya. Rahan tidak memiliki hak untuk menarik marhun kembali. Selanjutnya, penjagaan dan pemeliharaan marhun. Tanggungan
tanggung jawab murtahin terhadap marhum, yaitu marhum yang dititipkan memang sebaiknya diasuransikan. Apabila terjadi sesuatu seperti kebakaran, banjir, itu akan digantikan oleh pihak asuransi. Oleh karena itu, semua barang gadaian atau marhum yang diasuransikan pada saat kebakaran harus tetap dipertahankan keberadaannya. Yang selanjutnya ada otoritas murtahin atas marhum, yaitu hak penerima gadai murtahin itu antara lain penerimaan gadai berhak menjual marhum apabila rahim tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai dapat digunakan untuk pelunasan pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada rahim. Yang kedua ada penerima gadai berhak mendapatkan pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai. Yang selanjutnya ada selama pinjaman belum dilunasi, maka hak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai. Terus berdasarkan hak penerima gadai yang dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Yang kedua, penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga, penerima gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai. Yang selanjutnya ada pemanfaatan marhum. Pada dasarnya, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Yang terakhir ada penjualan marhum. Yang pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahan untuk segera melunasi hutangnya. Yang kedua ada apabila rahan tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhum dijual atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang ketiga ada hasil penjualan marhum digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Yang keempat ada kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahan dan kekurangannya menjadi kewajiban rahan. Yang terakhir ada jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.